Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama saya Aang dan saya kuli bangunan. Udah siap dihibur kuli belum? Jujur seneng banget bisa ke RRI karena biasanya saya kalau ke RRI apa ke gedung-gedung gede gini nyarinya bocoran, Bang. Ini sekarang nyari tawa. Dapat satu. Keren banget gua. Saya jadi kuli bangunan udah 15 tahun, Bang. Selama 15 tahun saya berkarir di dunia perkuliahan. Alhamdulillah selama tekun itu, saya sekarang udah bisa dapetin pembantu bos saya. Bahkan saya sampai udah menikah nih sama pembantu ini. Couple goals lah, kuliah sama pembantu gitu kan. Cuman, saya kayak ngerasa kejebak gitu nih sama pembantu ini. Karena dulu waktu pacaran, dia tuh ngomong ke saya gini, Mas, nikah sama aku mah 20 juta cukup. Kuli mana yang gak tertarik 20 juta bisa nikah gitu kan. Tapi setelah nikah, aku hitung biaya nikahku. 42 juta. Harusnya kan dapat 2 pembantu ya. Kok 1 terus ya. Tapi gak apa-apa lah gitu. Demi bisa paku bumi tertancap kan. Akhirnya aku nikahin gitu dia. Dan alhamdulillah paku bumiku lancar. Istriku hamil gitu. Tapi namanya hamil itu dia suka nyidam gitu. Nyidam ini kan bawaan anak gitu ya. Dia pernah nyidam pengen ke pantai. Aku tanya, Dek, ke pantai mau ngapain? Mau main pasir. Aku tadinya berharap anakku bakal jadi peselancar. Setelah tahu cuma main pasir, aku jadi tahu. Kuli lagi aja ini mah ya. Maksudnya daripada ke pantai, kita ke proyek aja gitu ya. Udah lengkap, ada semen, aduh ya Allah. Tapi namanya rumah tangga gitu ya, kita setuju gitu. Setiap rumah tangga itu pasti selalu ada masalahnya. Saya dulu nikah sama pembantu, berharap dia tuh bakalan jadi orang yang sederhana gitu. Orang yang bisa ngertiin suaminya susah. Tapi setelah anak saya lahir, sekarang anak saya masukin deker. Di deker satu-satunya anak kuli dia. Astagfirullah. Aku tiap pagi nganterin anakku ke deker, Pak. Malu sama yang lain loh. Yang lain pakai seragam, aku pakai baju partai. Ya Allah tuh. Kok bisa ya? Bahkan di rumah tanggaku aku pernah ribut yang paling besar gitu. Aku pernah ribut sama dia yang sampai emosiku muncak gitu. Saking emosinya aku tonjok pintu. Pintuku pecah karena dari triplek. Dalam hatiku berpikir, tenang aku bisa benerin. Aman gitu, aman. Aman ya. Tapi istriku ini biarpun orang Jawa, wataknya keras. Dia gak mau kalah. Dia lempar piring. Abis itu dia diem. Dalam hatinya dia pasti ngomong, tenang aku bisa beresin. Emang, buset. Semalaman kita cuman, saya benerin pintu, dia beres-beresin yang pecah. Katanya. Gara-gara itu kita diam-diaman jadi perasaan nostalgia gitu ya. Karena perasaan dulu waktu kenalan gini nih. Saya benerin pintu, dia lagi bersihin. Mbak. Aduh ya Allah. Dan setelah nikah ya, istriku kan sekarang udah gak jadi pembantu. Cuman dia jadi kayak gak tahu diri. Sumpah ya, istriku mau nyuci tapi gak mau gosok baju. Bahkan tiap gosok dia nge-hire orang. Kok ada pembantu nge-hire pembantu ya? Aneh banget gitu ya Allah. Dan apa ya? Sebagai suami Bang, ada yang udah nikah belum sini? Ada? Ada yang takut istri? Sama ya. Ini kita sebagai suami ya. Kita tuh sepakat kita harus selalu jadi tameng istri, bener kan? Kita harus jadi orang yang pertama yang mensupport istri apapun itu. Istriku kan nganggur. Dia sempat ngide, Mas kita jualan cendol kecebong. Aku nasehatin dia gitu, Dek, yang namanya jualan, kadang ada laku ada enggak. Enggak apa-apa Mas, kita taruh dulu aja 12. Alhamdulillah habis semua. Habis itu jumawa, tuh Mas, kita bakalan kaya dari cendol. Bakalan kaya. Cuman habis itu nggak tahu diri, dia langsung beli cendol 1 ton.
Satu krat itu, satu kardus. Isinya 12 piece kan, 24 piece. Oke, kita beli pakai pay letter gitu. Habis itu malamnya kita bikin dan besoknya dijual, bawa 15 botol. 15 botol laku satu. Langsung nunduk. Malamnya dia ngomong, "Mas, kamu aja yang bikin." Lah, kok bisa tuh? Maksudnya, emang saya biasa ngaduk, tapi ngaduk semen, bukan ngaduk sendol gitu ya. Terima kasih teman-teman sayang. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, say.